Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjawab eh, pertanyaan makul hadis pendidikan. Untuk pertanyaan pertama adalah bagaimana Anda mendidik diri sendiri untuk menjadi pendidik yang lebih baik. Mantap kali ini. Jadi kalau menurut hadis jadi untuk menurut saya untuk mendidik diri sendiri ya, yang pertama adalah yang pertama adalah disiplin waktu. Nah, maksudnya ialah disiplin waktu, bagaimana kita mengatur mengatur waktu belajar kita yang baik, dan bagaimana waktu untuk istirahat. Dari hadis, salah satu hadis Nabi, yaitu siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim nomor 2699. Nah, dari hadis ini dapat saya ambil maknanya, siapa yang menuntut ilmu maka akan dipermudah jalannya di surga. Jadi menurut saya bukan hanya di surga yang dipermudah, tapi di dunia pun dipermudah. Soalnya ilmu yang kita dapat ia akan bermanfaat bagi kita baik ya di dunia maupun di akhirat nanti. Nah, jadi kalau saya sendiri untuk menjadi pendidik yang lebih baik dengan cara disiplin akan waktu, baik ya menuntut ilmu maupun tentang agama, tentang beribadah kepada Allah, biar ilmu ya apa yang didapatnya menjadi berkah. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana Anda menyiapkan diri untuk membangun sebuah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan penuh rahmat. Gimana ya? Kalau menurut saya ya, yang pertama adalah menstabilkan ekonomi. Yang kedua harus matang dalam mental dan keilmuan ya. Dan keilmuan, maksudnya keilmuan ia adalah pendidikan seorang suami, baik ia untuk dunia maupun akhirat. Kalau menurut dari salah satu hadisnya tentang untuk pencarian jodoh atau cari perempuan ya, cari istri maksudnya, hadisnya tidak ada keberuntungan bagi seorang mukmin setelah bertakwa kepada Allah kecuali memiliki seorang istri yang solehah, yang bila disuruh menurut, dan bila dipandang menyenangkan, dan bila janji menepati, dan bila ditinggal pergi bisa menjaga diri dan harta suaminya. Mungkin kedepannya akan mencari seperti itu ya. Yuk, hadisnya menurut Ibnu Majah. Mungkin hanya ya untuk pertanyaan yang kedua. Selanjutnya, deskripsikan problem yang sering Anda alami, tapi menurut Anda bagaimana menyelesaikannya. Untuk masalah yang sering saya alami ketika masa-masa kuliah ya, mungkin yang pertama ya ekonomi. Susah hasilnya, masya Allah. Pernah diceritakan tuh ya, payah cerita. Jadi mungkin salah satu hadis yang dapat sebagai kata-kata mutiara lah untuk penyemangat untuk kan masalah yang sering saya alami. Janganlah bersedih, sesungguhnya pertolongan akan datang bersama kesabaran. Hadis riwayat Ahmad. Mungkin ya kata-kata sebagai motivasi untuk kan jadi agar tetap semangat dalam menjalani. Untuk masalah yang sering saya alami, paling yang bisa saya lakukannya dengan menggunakan skill yang telah ada untuk bekerja, untuk mencari ya paling tidak untuk menambah lah uang jajan atau sedikit membantu perekonomian agar tidak terlalu banyak dikeluaran. Baik, mungkin hanya iya. Pertanyaan selanjutnya,
berikan kritik dan saran serta uraian yang perlu dipertahankan dalam perkuliahan hadis pendidikan. Hal-hal yang perlu dipertahankan dalam perkuliahan hadis pendidikan yang saat ini yang kita jalani. Yang pertama ya tentang penghafalan hasil hadis dari salah satu materi yang disampaikan ya, mungkin ya baik untuk dipertahankan. Tapi tidak baik. Karena apa? Karena di dalam salah satu hadis ya duduk makan. Karena dalam salah satu hadis Bukhari nomor 3461 yaitu sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat ya, mungkin salah hadisnya terpenuhi gitu tentang perkuliahan kita saat ini gitu. Tapi yang untuk saran lah tingkatkan jumlah masuknya lah gitu Pak. Kebanyakan gimana nih, kebanyakan daan masuk payah juga jadinya, kadang-kadang daan masuk makna dari hadis ya kadang-kadang tidak disampaikan ya. Baik, mungkin hanya ia yang dapat saya jawab untuk pertanyaan dari Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.